Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Kristus Teladan dalam Pencobaan. Bacaan kita terambil dari Injil Matius 4 ayat 1-2 yang berbunyi demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pernahkah Anda membayangkan berada di padang gurun yang amat luas dan sepanjang mata memandang yang terlihat hanya hamparan pasir? Terkadang kita bisa mengalami fata morgana, yaitu keadaan seolah kita melihat sebuah oase dengan pohon-pohon korma di sekelilingnya. Padahal ketika didekati, semua itu tidak nyata. Di padang pasir yang luas itu hanya ada kesunyian, dengan teriknya panas matahari dan dinginnya udara di malam hari, disertai angin yang membawa debu pasir dan badai gurun yang siap menerjang setiap saat. Kira-kira itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Matius mencatat setelah selesai dibaptis di sungai Yordan, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, maka laparlah Yesus. Dicatat ada 3 pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Pencobaan pertama dimulai dengan hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu rasa lapar. Iblis menunjuk batu-batu dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Di sini, Yesus menegaskan bahwa kebutuhan yang dimiliki manusia bukan hanya kebutuhan jasmani saja, tetapi juga kebutuhan rohani atau firman Allah. Pencobaan kedua, iblis membawa Yesus ke kota suci Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah yang merupakan bangunan paling tinggi pada waktu itu. Lalu iblis berkata, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Jika Yesus benar-benar menjatuhkan diri ke bawah dengan selamat, ini pasti akan menjadi berita yang sangat sensasional. Tapi Yesus menolak ajakan iblis untuk melakukan hal itu dan berkata, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Pencobaan ketiga, iblis membawa pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Yesus tidak ingin berkompromi dengan menjadikan iblis sebagai padanan Allah, karena Allah adalah sang pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Tidak dapat dipadankan dengan apapun dan siapapun di dunia ini. Sehingga Yesus berkata, "Anyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dari 3 pencobaan yang dialami Yesus di padang gurun, kita dapat belajar bahwa sebagai orang percaya perlu memiliki kesabaran, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Allah. Hidup kita tidak lepas dari kerapuhan dan kelemahan. Bahkan keberdosaan dan keberdosaan ini seringkali merusak relasi kita dengan Tuhan, sesama kita, bahkan dengan diri sendiri. Memang kita tidak sempurna. Karena itu, kita diingatkan kembali untuk meneladani karakter Yesus yang sabar, rendah hati, dan taat dalam menjalankan firman-Nya dengan setia dan benar. Amin.